Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq. Kitab apa? Ahadisul Akhlaq. Dan terakhir pembahasan tahun lalu, bukan tahun lalu ya, bulan lalu, yaitu pembahasan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Terakhir pembahasan? Kelalen? Siapa yang ingat? Apa? Antum? Nggak tahu? La ilaha illallah. Baca MA ge. Hiban. Pembahasan terakhir rahmatullah. Tentang kasih sayang keluarga, Masya Allah. Pengen hadiah enggak? Enggak, Masya Allah. Zuhud ya. Tentang rahmatul ayal, kasih sayang keluarga, ya kan? Ya, itu terakhir pembahasan dan kita telah selesai. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu hukukul jar. Hukukul jar. Apa itu hukukul jar? Apa artinya? Coba MTS. Nah, yang baru duduk. Nah, antum. Hukukul jar artinya apa? Hukuk jamak dari hak. Hak artinya apa? Yang tadi sebelum dia yang baju hitam, apa? Hukukul jar artinya? Walah. Antum kelas berapa sih? Kelas 8? Hukuk belum tahu artinya? Apa lupa? Yang kelas 9 mana? Tunjuk kelas 9 mana? Hah? Mana? Sebelah sana? Ya. Oh, langsung pada tiarap. Ini yang peci putih antum. Siapa? Peci itu? Nah, antum ya. Hukukul jar artinya apa? Hak-hak tetangga. Iya itu apa? Ana salah dengar? Hah? Iya, hak-hak tetangga. Yakin? Yakin apa kayaknya? Yakin, Masya Allah. Bener. Mau hadiah enggak? Enggak mau? Masya Allah. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang zuhud nih kan. Masya Allah. Kita akan membahas tentang hak-hak tetangga. Ya, di pertemuan kali ini nanti ada pertanyaan mendadak. Jadi antum siap-siap aja ya.
Semoga aja sih semuanya nolak hadiah gitu. Jadi hadiahnya buat ana aja. Nah, hak-hak tetangga ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Fadhal Iqra, Rama. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala huququl jar. Inna hadhihi asy-syari'ata al-mubarakah syari'atul Islam ja'at bi makarimil akhlaq wa rafi'il adab wa jami'il muamalat mimma yadullu ala kamaliha wa syumuliha wa 'azamatiha وتناولها لكل الجوانب والمصالح والحقوق فلله الحمد على ما من وتفضل ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لحسن الاستمساك بآدابها الطيبة وأخلاقها العظيمة. Nah, stop. Itu mic-nya nggak bunyi atau di video bunyi? Di video bunyi. Hukukul jar. Apa itu hukukul jar? Yaitu hak-hak tetangga yang harus ditunaikan. Jadi tetangga itu memiliki hak yang harus ditunaikan. Tentunya ketika kita hidup berumah tangga atau nanti antum beranjak dewasa, antum akan hidup bermasyarakat dan antum akan memiliki yang namanya tetangga. Dalam Islam itu diajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga. Kemudian ngobrol sama tetangga juga ada aturannya. Kemudian ketika kita akan melakukan sesuatu juga ada aturannya. Di Islam itu sudah sempurna ajarannya. Inna hadhihi syari'ata al-mubarakata. Sesungguhnya syariat yang penuh keberkahan ini, yaitu syariat Islam, ja'at bimakarimil akhlaq wa rafi'il adab. Syariat Islam ini, agama Islam ini datang dengan membawa akhlak yang mulia dan menjunjung tinggi yang namanya adab. Menjunjung tinggi yang namanya apa? Adab. Dan yang namanya adab, akhlak itu cakupannya sangat luas. Dalam muamalah, kemudian dalam kayak tadi yang Ana sampaikan ngobrol, ya. Ngobrol itu juga ada adabnya. Fi kulli maqalin maqam wa fi kulli maqamin maqal. Di setiap tempat pembicaraan itu ada tempatnya, dan di setiap tempat itu ada pembicaraannya. Kapan kita boleh ngobrol? Kapan kita boleh rembugan dewek? Ya bukan di masjid, ya Mas. Arisan apa? Lagi diundi. Ya. Ada tempatnya sendiri. Ya. Namanya juga ngaji. Jadi wong kata orang tua zaman dulu ngaji ku singkatan apa? Sing mangakur siji. Maksudnya sing yang ngomong itu cuma satu, yang lainnya dengerin ya. Ngaji itu kata sebagian orang zaman dulu ya. Nah, dalam Islam adab akhlak itu diatur sedemikian rupa. Dan diantaranya adalah adab akhlak kepada tetangga. Lanjut, Rama. ومن هذه الآداب الكريمة والأخلاق الحسنة التي دعت إليها الشريعة العناية بحق الجار وما أدراك ما الجار ذلك الذي صارت داره قريبة من دارك ومسكنه مجاورا لمسكنك ولك به لقاءات متعددات تراه ويراك. Nah, stop. Ustadz, timbul pertanyaan Ustadz. Apa yang dimaksud dengan tetangga? Apa yang dimaksud dengan
tetangga. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan pengertian apa itu tetangga. Ada 3 poin. Seseorang itu bisa dinamakan sebagai tetangga. Yang pertama, kata beliau, "Dzalikal ladzi sarat daruhu qaribatan min darik." Tetangga itu yang rumahnya dekat sama antum. Itu namanya tetangga. Tetangga itu yang rumahnya dekat sama antum. Wa maskanuhu mujawiran limaskanik. Tempat tinggalnya berdampingan dengan tempat tinggal antum. Jadi apa bedanya antara yang pertama dengan yang kedua tadi? Yang pertama, tempatnya dekat dengan tempat kita. Yang kedua, berdampingan. Ya. Apa bedanya? Bedanya adalah sesuatu yang dekat belum tentu berdampingan. Ya. Kadang ada rumahnya di sini. Ya, rumah kita di sini, tetangga kita rumahnya di bagian kamar mandi sana. Nggak berdampingan, agak jauh sedikit, tapi itu tetap dinamakan tetangga. Apalagi masih nempel, ya, apalagi sampai nempel, itu sudah jelas namanya tetangga. Ini yang keberapa? Kedua. Lalu yang ketiga kata beliau, walaka bihi liqa'atun muta'addidatun tarahu wa yarok. Yang namanya tetangga itu kalian bisa melihat orang tersebut dalam waktu yang sering. Namanya tetangga itu kita melihat orang tersebut dalam cakupan waktu yang sering banget. Hari ini ketemu, besok ketemu, ya, pagi ketemu, siang ketemu, sore ketemu, itulah tetangga. Berarti bisa dikatakan antum ketika tinggal di sini bersama dengan adik kelas antum, kakak kelas antum, itu bisa dikatakan sebagai tetangga. Maka perhatikanlah adab-adab atau akhlak yang disyariatkan oleh Islam terhadap tetangga, ya, untuk menyikapi tetangga. Dan dalilnya banyak, ikhwan. Dalilnya banyak yang menyebutkan bahwasanya kita disuruh untuk berakhlak dan beradab kepada tetangga. Fadal Iqra, Rama. فقد جعل الله سبحانه وتعالى له حقا حث عباده عليه وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان حقه وعظام شأنه بل إن الله عز وجل قرن حقه بحقه سبحانه وتعالى وذلك في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Nah, dalilnya banyak. Di antaranya apa, Ustaz? Di antaranya di surat An-Nisa ayat ke-36. Di surat An-Nisa ayat ke-36. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk mentauhidkan Allah dan perintah untuk berbuat baik terhadap tetangga. Ini hampir mirip pembahasannya seperti ketika kita membahas dulu tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbakti kepada orang tua. Maka ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang luar biasa. Begitu pula dengan berbuat baik terhadap tetangga. Digandengkan antara tauhid dengan berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada tetangga adalah amalan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a."
kalian beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat dekat, orang-orang yang anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Salah. Monggo. Afwan. Nah, see you later. Sampai mana tadi? Iklan ya. Sampai tetangga masih. Ya. Wal jari bil qurba wal jaril junub. Ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh. Ya. Kemudian lanjut Rama, baca. ومن كان مختالا فخورا لا يرعى لجار حقه بل ولا لشيء من الحقوق لما قام في قلبه من خيلاء وكبر وأما من كان مؤمنا متواضعا مطيعا لمولاه فإن لهذه الحقوق شأنا في نفسه ومكانة في قلبه يحرص على الوفاء بها. Nah, stop. Kemudian di sini Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, orang-orang yang memiliki sifat sombong, orang-orang yang memiliki sifat sombong, dia akan sulit sekali untuk berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Man kana mukhtalan fakhuran lam yar'a li jarin haqqah. Orang yang sombong, orang yang angkuh, dia akan sulit sekali untuk berbuat baik kepada tetangganya, memperhatikan hak-hak tetangganya. Ini kata Syekh Abdul Razak. Berbeda halnya dengan orang yang beriman. Wa amma man kana mu'minan mutawadi'an muti'an li maulahu. Adapun orang yang beriman, orang yang tawadu, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Jadi ini ciri yang sangat kelihatan, ikhwan. Orang yang enggak peduli dengan tetangganya, maka bisa jadi besar kemungkinan dia memiliki sifat yang sombong. Adapun orang yang sangat peduli dengan tetangganya, bisa jadi besar kemungkinan dia tidak memiliki sifat sombong. Ya. Kemudian ini dalil dari ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Terus sekarang kita masuk ke hadis. Langsung baca dua hadis itu. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه. Nah, saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, ikhwan, sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam itu sering kali mewasiatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengira bahwasanya tetangga ini nanti akan mewarisi harta tetangganya. Karena saking seringnya malaikat Jibril memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrisannah. Seringkali malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril itu sering banget ngasih wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu layak mendapatkan warisan. Saking apanya ikhwan? Saking seringnya malaikat Jibril memperingatkan berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga. Saking seringnya sampai apa? Nabi SAW mengira bahwasanya tetangga ini boleh untuk menerima warisan. Tapi aslinya boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Bolehnya kapan? Nek tanggane gue dulure dewek, ya. Kalau tetangganya ternyata kakak kita, adik kita, atau anak kita, ya dapat. Tapi kalau tetangga yang nggak ada hubungan darah sama sekali, ya enggak. Ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis selanjutnya, fadhal iqra. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarihi, rawahu Ahmad. Nah, kemudian dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi. Ya, ini perlu diperhatikan. Kata Rasulullah, sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang baik kepada temannya. Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah teman yang baik sama temannya. Dan kalau kita bicara tentang kebaikan itu sangat luas, ya. Di antaranya adalah teman yang baik itu yang merangkul kita untuk pergi bersama-sama ke surga. Bukan yang merangkul kita, membawa kita ke neraka. Apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Ya. Jangan seperti itu. Kalau kita punya teman yang Masya Allah suka menasehati, suka memberikan peringatan meskipun mandan pedas, ya. Aja udut bae, mau ngerti-ngerti mati. Aja pacaran bae, mau ngerti-ngerti kok jatuh pada zina lalu kena sipilis, naudzubillah. Aja apa maning? Aja nyontek bae. Matane kayak gini. Mau koreng balik matane. Dia ngasih peringatan tapi madan pedes, ya. Yang kayak gini rangkul, kayak gini dipegang, ya kawan. Aja nyolong bae. Bok apa? Bok tangannya tugel ketabrak truk, ya kan? Ini nasihat nyelekiti sih, ya nyelekiti, ya. Tapi kalau diambil baiknya, ya, oh iya ya bener juga. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Tapi berbeda halnya ketika punya teman yang buruk. Jauhi, kan, jauhi. Ya. Kehidupan kita di dunia ini sangat singkat, ya. Paling tidak cuma 60-70 tahun, habis itu perjalanan sangat panjang. Surga neraka menanti. Maka harus cerdas ketika memilih teman. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jarih.
Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tetangga yang sikapnya baik kepada tetangganya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Mengenai tetangga ini, ikhwan, ya, sebelum kita tutup kajiannya, kita tutup dengan cerita. Ya, kita tutup dengan cerita. Cerita tentang masalah tetangga juga ya. Oh, pembahasannya tetangga, masa bahasanya nikah ya oralah. Pembahasan tentang masalah tetangga, kami bawakan cerita tentang tetangga juga. Di mana kisah ini dialami oleh salah seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri diceritakan, kana lil Hasan Al-Basri jarun nasroniyun. Kenapa ketawa? Ada yang bapaknya Hasan Al-Basri? Masya Allah. Harusnya bangga, nama bapak antum itu tabi'in ya. Bangga ya. Alhamdulillah nama bapak antum bukan Wisnu ya. Nama dewa. Nggak apa-apa, jangan malu. Diceritakan, kana lil Hasan Al-Basri jarun nasroniyun. Al-Hasan Al-Basri ini memiliki tetangga Nasrani. Wa kana lahu mirhadun alas tatah. Ya. Dan tetangga Nasrani ini hidup berdampingan dengan Hasan Al-Basri, dan rumahnya si Nasrani ini cukup tinggi, bertingkat. Dan di lantai kedua ini, si orang Nasrani ini bikin kamar mandi. Di situ ya anak WC-nya barang ya. Jadi nanti ada pelangnya itu ngelewatin rumahnya Hasan Al-Basri. Wa kana fil mirhadi tuqbun yatasallalu minhul baulu fi baitil Hasan. Paham? Nah, jadi di lantai duanya orang Nasrani ini ada kayak semisal pipa ya, ngelewatin atap rumahnya Hasan Al-Basri. Dan suatu hari pipanya itu bocor, subhanallah. Yatasallalu minhul baul. Apa gue? Nyiprat. Uyuh nyiprat. Jadi pas lagi kencing, maaf ya, orang Nasrani ini kencing, itu hampir setiap hari nyiprat terus lewat bolongan itu. Jadi ganggu Hasan Al-Basri. Nyiprat ke rumahnya. Lo paralon lah. Antum bayangkan sendiri, kadang yang bukan paralon nyiprat saja ambune, sebagian santri itu Masya Allah, habis dari kamar mandi ya, kadang masih menyisakan sesuatu ya, ya sing ana umpruke, sing ana emase ya. Subhanallah. Apa tahun jumpai Ustaz ora tahu maning. Itu nggak tahu apakah dia lupa, apa sengaja, apa metu maning ya. Nah, ini Al-Hasan Al-Basri, dia terganggu. Kemudian bagaimana? Wa kana Al-Hasan amara bi ina'in fawudi'a tahtahu wa kana yukhriju ma yajtami'u minhu lailan. Maka yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri, dia menaruh di bawah pipa yang bolong itu sebuah bejana. Bejana itu apa, ikhwan? Ya semisal kayak ember lah, baskom. Jadi ini misal pipanya nih bolong, di bawah dikasih kayak baskom. Ketika airnya sudah numpuk, kotorannya sudah numpuk, sama Al-Hasan Al-Basri dibalang kemana? Minggu maya apa minggu halaman? Ke halaman, emang antum ada minggu maya. Ke halaman, ikhwan. Dan ini dilakukan setiap malam. Kenapa? Karena Al-Hasan Al-Basri nggak ingin menyakiti perasaannya orang Nasrani ini. Udah biarin anak saja, repot nggak apa-apa, dibuang. Akhirnya setiap malam dibuang supaya nggak ketahuan. Dibuang ke halaman, dipendam di resik lidah. Kemudian
Wa madu ala dzalika 20 sannah, subhanallah. Kejadian ini terjadi selama 20 tahun. Bayangkan 20 tahun ngerasakna ambu kayak kan. Tumma maridul Hasan, kemudian Hasan itu jatuh sakit dzata yaumin, suatu hari. Ya, summa maridul Hasanu dzata yaumin fa'adahun Nasrani fara'a dzalik. Suatu hari Hasan Al-Basri ini jatuh sakit. Maka tetangganya ini, orang Nasrani ini datang mengunjungi Hasan Al-Basri, jenguk. Nah, pas jenguk itu si Nasrani ini ngelihat, loh, jebule pipane bocor. Nembene apa ya? Dalam hati nembe gundul. Udah berapa tahun tadi? 20 tahun ya. Tapi Hasan Al-Basri enggak kayak gitu. Ya, enggak ngomong gundulmu gitu enggak ya. Tapi apa? Diam aja. Lalu si orang Nasrani ini ngomong, faqala lahu mudkam tahmiluna minni hadzal adza. Wahai Hasan Al-Basri, sejak kapan kamu merasakan penderitaan ini dariku? Sejak kapan kamu menerima penderitaan ini dari diriku? Maka Hasan Al-Basri menjawab, mundu 20 sannah, 20 tahun nyong kayak gitu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan laki-laki Nasrani ini lalu langsung menutup nembel paralonnya dan membuang baskom itu dengan jarak yang sangat jauh, dibuang lalu balik lagi. Setelah balik, laki-laki ini merasa kagum dengan akhlak adabnya Hasan Al-Basri. Maka laki-laki Nasrani ini mengatakan, faqala lahu jaruhu, tetangga Nasrani ini berkata kepada Hasan Al-Basri, wallahi ladinun khulukun, demi Allah ini adalah agama yang luar biasa, mengajarkan akhlak yang sangat indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Melbung deh masuk Islam, ikhwan, karena melihat apa? Akhlaknya Al-Hasan Al-Basri. Ini pentingnya apa? Akhlak yang mulia. Cuma ada cumanya ya. Kisah ini ada sebagian ulama yang mengatakan fihan nazar. Ada sedikit keraguan ya. Karena ulama yang mengatakan ini tidak ditemui di terjemahnya Hasan Al-Basri yang menyebutkan tentang kisahnya ini dengan orang Nasrani itu ya. Dan kisah ini terkenal diriwayatkan oleh Abu Hayyan At-Tauhidi. Kata Imam Az-Zahabi, Abu Hayyan At-Tauhidi ini adalah seseorang yang al-mulhid. Antum tahu mulhid? Orang yang mulhid dan ad-dal ya. Orang yang mulhid dan ad-dal. Jadi ya kita ambil hikmahnya saja. Semoga bisa kita praktekkan ya. Dan apa yang dikisahkan tadi memang Masya Allah, ini untuk masuk isya ikhwan ya, semoga ya. Belum? Berapa menit lagi? Berapa? 4 menit lagi. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan dalam kisah tadi. Adapun mengenai perawinya kita tidak perlu untuk membahas. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Masih ada waktu, coba kita lihat pertanyaannya. 4 menit? Ini Allah. Sesuai tema loh ya. Ya, sesuai tema. Afwan Ustaz, Ana mau tanya, jika ada teman yang mengajak kita tidak sholat, lalu kita menerima, apakah dosa kita ditanggung oleh teman kita? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tanggung sendiri ya. Teman antum dapat
2 kali lipatnya. Oh, bersorak ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, apa hukum menzolimi orang lain karena bau dari tubuhnya atau mulutnya? Tetapi kita nggak tahu kalau itu menzolimi orang lain. Syukron Ustaz. Sikepriwe? Antum nggak ngerasa kalau antum nggak bau gitu? Masa sih? Ada seorang dia bau mulutnya, badannya, tapi dia nggak kerasa kalau dia lagi menzolimi. Ya antum lihat gerak-gerik teman antum lah. Kalau kira-kira nggak nyaman ya berarti antum sedang menzolimi. Bau mulutnya berarti nggak orang sikatan pirang minggu. Afwan Ustaz, kalau misal tetangga kita meninggal, apakah kita boleh menjenguknya atau layat? Ya, nggak boleh lagi. Tapi harus, ya, harus. Bukan nggak boleh, tapi harus. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana mau nanya bagaimana kita. Afwan Ustaz, ana mau nanya bagaimana jika kita melipat baju bagian lengan atau celana saat sholat, sah atau tidak jika dipakai sholat? Insya Allah sah, cuma adabnya itu kurang. Ada di buku Akhtaul Musallin, karyanya siapa ana lupa, itu diantara, nah ini ana sering, nah sekalian ya, ana sering lihat sebagian santri itu kalau sholat sini ditekuk ini. Ini namanya su'ul adab, ya, adab yang buruk kepada Allah. Ditekuk sininya. Jadi antum ya udah lepas semua ini, lepas. Ini disebutkan di kitab Akhtaul Musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Di situ disebutkan perkara-perkara yang kayaknya remeh, tapi aslinya itu dimakruhkan. Bahkan ada yang sampai mengharamkan. Pembahasan itu ada. Terus pembahasan lagi sholat kayak gini, perketek, perketek. Lagi sholat nelung nawong pada melaku. Anak sering banget lihat orang lagi sholat tuh ngeliatin anak, pengen anak, pengen sapa kayak gini, tapi bok batal sholatnya. Sholat ya lihatnya ke tempat sujud, bukan ngeliatin ke yang lain gitu, ya. Bukan ke tempat sujud. Sudah masuk isya, apa tuh? Azan dulu, nanti lanjut insyaallah. Ainal muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, apakah jika kita mencarikan jodoh untuk saudara, apakah kita dapat pahala? Ya dapat. Ya, dapat, karena itu termasuk perbuatan yang baik. Tapi mencarikannya itu dengan cara yang baik, ya. Menta'arufkan orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita punya saudara atau teman kita mengajak dia untuk mondok, apakah kita dapat pahala? Ya sama, dapat, ya. Untuk pura-pura nggak tahu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustaz mau nanya, apa hukumnya coret-coret Al-Quran? Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Masuknya ke adab terhadap Al-Quran, ya. Dan coret-coretnya itu tergantung apa. Kalau coret-coretnya misal, ya, hanya garisin atau stabilo, ya. Karena kadang itu ada ayat yang sulit untuk kita hafal kecuali ada tanda yang membedakan, ya, itu yang anak alami pribadi, ya. Misalnya ada ayat yang hampir mirip, misal kayak At-Tin sama Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq. Nah, antum di itu solihatnya dikasih tanda itu stabilo, misalnya kuning apa oranye, kecil aja. Insya Allah nggak apa-apa. Semoga saja nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya jangan, ya kan, jangan, ya. Untuk membantu, ya, semoga aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk nyoret-nyoret gambar anime, gambar mobil balap, ini nggak boleh, jangan. Bismillah, Afan Ustaz mau nanya, tapi gak sesuai pembahasan. Fitnah ada dua fitnah, syubhat dan syahwat. Lah kalau fitnah Dajjal itu apa Ustaz? Apa itu lebih bahaya dari dua fitnah ini? Ya, lebih bahaya membawa dua fitnah ini, syubhat dan syahwat. Ustaz, tentang hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, ana mau nanya, apa pengertian zuhud atau apa itu zuhud? Tolong dijawab Ustaz, syukran. Zuhud ya, dia tidak terlalu mementingkan perkara dunia, itu zuhud. Tapi bukan berarti juga orang yang zuhud itu dipahami orang yang nggak ngurus badannya. Jadi sebagian orang ada yang
keliru dalam memaknai zuhud ya. Zuhud itu enggak ngurusin masalah dunia, ngasih ora adus, ora madang, ora bojo ya. Ini bukan zuhud yang benar ini. Zuhud itu enggak terlalu memikirkan perkara dunia, udah itu aja. Ikut lomba, menang enggak dipikirkan. Ya. Kemudian berdakwah, ada yang dengar enggak dipikirkan dia. Yang penting yang dia pikirkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran dari zuhud. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya kalau kita punya teman yang berkata purok zina dengan Allah? Naudzubillah. Purok love Allah. Kan itu sudah berlebihan Ustaz. Ya, ini termasuk mengolok-olok ya. Dan istihza'u biddin, mengolok-olok agama, bisa membuat seseorang itu keluar dari agamanya. Naudzubillah. Hati-hati. Afwan Ustaz, Anda mau nanya, jika janji tidak ditepati, maka apa hukumnya Ustaz? Syukron. Ya dosa. Ya, dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan, Anda mau nanya, apakah jika seorang perempuan sedang haid, apakah tidak boleh mengikuti kajian? Apa hukumnya? Syukron. Boleh, yang penting tidak mendekati masjid ya. Di sana di halaman, di kelas ya. Jangan ke masjid. Karena dikhawatirkan merembes ya, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum ustadz atau guru yang pilih kasih? Pilih kasih gimana? Ya nggak boleh lah pilih kasih. Kan kita sudah bahas rahmatul ayal, harus adil di antara pembahasannya. Ini ada pertanyaan tentang masalah perbuatan kaumnya Nabi Lut. Antum simak lagi kajian bedah buku ya. Kajian bedah buku apa Ikhwan? Pelangi yang ternoda. Nah, antum buka itu. Apa tonton ngene nganggo layar tancep. Ditonton. Kajiannya siapa itu? Antum tonton lagi. Oh, masih ada waktu. Antum tonton itu ya. Anak kira udah selesai. Antum tonton kajian itu. Di situ ceritakan. Siapa yang masih ingat dalilnya? Ya, di situ diceritakan gimana hukumannya. Tanahnya diangkat lalu dibalikkan. Kemudian apa? Akibat-akibat penyakit ya, naudzubillah. Maka jangan sampailah kita seperti itu. Merojaah ya, filmnya apa? Video kajiannya maksudnya. Oh, film sih. Aduh, ini pertanyaannya udah dibaca semua. 1 menit lagi, 1 lagi. Penting. Anak duitnya apa ya? Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, semisal barang kita hilang, misalkan harganya 200.000, apakah di akhirat kelak kita akan mendapatkan 200.000 pahala? Atau si pencuri hanya mendapatkan dosa dan kita tidak dapat pahala? Pahala itu hal yang gaib ya, matematikanya manusia dengan matematikanya Allah itu berbeda. Ketika kita kehilangan barang lalu kita bersabar, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu enggak terbatas, enggak ada hitungannya. 200.000 lebih mungkin. Tapi naik sabar. Nah, kalau sabar ya raulih.
Ya Allah. Sudah ya? Jawabannya tadi itu, murojaah lagi videonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji, menjaga negeri kita dari orang-orang yang berusaha untuk merusak kaum muslimin dari dalam. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.